Dari Balige, Toba, saya Pendeta HKBP Parulohan Resort Parulian. Di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka dan siapkan untuk disapa firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita dalam satu hari ini, Senin 22 November 2021, tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 9a, demikian bunyinya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Jangan kamu disesatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ajaran asing yang dimaksud dalam nats ini adalah munculnya pengajaran yang mengatakan bahwa tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memperoleh keselamatan, tetapi harus ditambah dengan perbuatan manusia, yaitu dengan makanan dan minuman yang dianggap suci. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan kebenaran iman Kristen yang sejati, yang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, adalah anugerah Allah di dalam pengorbanan anaknya Yesus Kristus di kayu salib. Dan hal tersebut, saudara-saudara, itu yang kita imani hingga pada saat ini. Kebaikan yang kita lakukan di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini adalah buah dari keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Namun demikian, hingga saat ini selalu ada ajaran asing yang kita dengar yang hendak menyesatkan kita. Dan ajaran asing yang kita dengar tersebut memakai nama Tuhan kita Yesus Kristus. Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23 mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hendaknya iman percaya kita hanya terpusat kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah membaharui dan menyelamatkan hidup kita, dan perilaku kita hendaknya berpusat untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, setiap tantangan seperti ajaran-ajaran yang tidak seturut dengan kebenaran firman Allah dapat kita kalahkan, dan kita tidak dapat diombang-ambingkan pengajaran sesat tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, harus kita sadari bahwa tantangan yang kita hadapi di dunia ini tidak hanya pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan tentang ajaran atau dogma yang lain, tetapi yang lebih berat, kita menghadapi pencobaan-pencobaan dari dunia ini, seperti pencobaan akan kebutuhan sehari-hari kita, makanan dan minuman, pencobaan akan sandang dan papan kita, tempat tinggal, dan juga pencobaan akan harta serta kemewahan, pencobaan akan jabatan dan kuasa, serta pencobaan lainnya yang hendak menyesatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, banyak orang-orang percaya
yang kalah dan takluk terhadap pencobaan tersebut, sehingga tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang kita sebutkan tadi. Apa yang diharapkan mungkin dapat diperolehnya, dapat diraih, dan dapat dinikmatinya. Tetapi setelah itu akan jatuh ke dalam persoalan dengan hukum di tengah-tengah dunia ini, dan kematian iman akan kehidupan di saat Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Jangan kamu disesatkan. Demikian firman Tuhan ini. Bertobatlah dan tinggalkan segala dosa dan kembalilah kepada Allah yang mengasihimu. Satu hal yang penting yang harus kita percayai, yang memberikan kepada kita kekuatan dalam menghadapi pengajar sesat, bahwa kasih karunia Yesus Kristus itu sempurna, kekal, dan tidak berubah sampai selama-lamanya. Itulah yang menyertai kita sepanjang kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 723 ayat 3, Tujolom o Tuhan. Tujolom o Tuhan tung marpadan doa, ikon ho hui hu totok tong, ai hubo to takas namar tua doa, nang muse doho di ngolukon, tung pogos pedison, manang sonang tahe, marsiga tung tuho sasude, holan ho hui hu todang bedirikon, togu matu nature. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, terpujilah atas sapaan firman-Mu di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sungguh banyak Tuhan pencobaan-pencobaan yang mau menyesatkan iman kami. Pencobaan terhadap kehidupan kami untuk berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami semuanya. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Kami mempercayakan kehidupan kami dan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, taatlah akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.